Tujuan dari praktik pengukuran detail situasi di lapangan adalah untuk menghasilkan sebuah gambar detail di lapangan. Alat dan bahan yang digunakan pada saat praktik adalah yang pertama total station. Fungsi dari alat itu sendiri adalah alat ukur tanah untuk menentukan tinggi tanah dari sudut mendatar dan sudut tegak. Yang kedua, prisma. Fungsi dari alat itu sendiri adalah alat untuk merefleksikan titik yang dihasilkan total station. Yang ketiga, tripod. Fungsi dari alat itu sendiri adalah untuk menopang total station dan prisma. Yang keempat, dialon. Fungsi dari alat itu sendiri adalah untuk meluruskan titik yang akan dibidik. Yang kelima, payung. Fungsi dari alat itu sendiri adalah untuk pelindung alat total station. Yang keenam, kompas. Fungsi dari alat itu sendiri adalah penunjuk arah, utamanya arah utara. Yang ketujuh, HT. Fungsi dari alat itu sendiri adalah alat bantu untuk komunikasi. Yang kedelapan, meteran. Fungsi dari alat itu sendiri adalah untuk mengukur ketinggian alat. Peralatan K3 yang digunakan adalah yang pertama, rompi. Kegunaannya untuk tanda pengenal saat di lapangan. Yang kedua, sepatu safety. Kegunaannya adalah untuk melindungi kaki dari bahaya. Yang ketiga, topi rimba. Kegunaannya untuk melindungi badan dari sinar matahari. Yang keempat, sarung tangan. Kegunaannya untuk menghindari telapak tangan dari debu atau kotoran. Sebelum melakukan praktik, kita memakai alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini berfungsi untuk memprotek diri kita dari bahaya. Selanjutnya, kita mendirikan tripod setara dengan dada. Setelah tripod berdiri di benchmark 1, meletakkan total station di atas tripod, lalu kunci agar tidak jatuh. Selanjutnya, mengatur nivoo kotak dan center point agar berada di posisi tengah. Setelah nivoo kotak dan center point berada pada titik tengah, selanjutnya mengukur ketinggian total station dengan meteran. Setelah total station siap di benchmark, kita mendirikan tripod di backside untuk mendirikan prisma. Kemudian setelah tripod berdiri di backside, meletakkan prisma di atas tripod lalu kunci agar tidak jatuh. Selanjutnya, mengatur nivoo kotak dan center point agar berada di posisi tengah. Selanjutnya, kita juga mengatur nivoo tabung agar berada di posisi tengah. Setelah nivoo kotak, nivoo tabung, dan center point berada di posisi tengah, kita ukur ketinggian prisma dengan meteran. Selanjutnya, mengarahkan prisma ke lensa total station. Setelah semua alat siap, sekarang kita akan menghidupkan alat total station dengan menekan tombol hijau di sini. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini kita mengatur nilai X dan Y agar sebisa mungkin mendekati nilai 0 dan tidak boleh lebih dari 5 detik. Nah, untuk caranya kita menggunakan kedua skrup ini untuk mengatur titik Y dan satu skrup di sini untuk mengatur titik X. Mari sekarang kita atur teman-teman.
Setelah titik X dan Y sudah mendekati nilai 0 dan kurang dari 5 detik, lalu kita menekan tombol F1 untuk OK. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Letakkan kompas di atas total station. Dan setelah itu, arahkan total station ke utara. Jangan lupa membuka kunci horizontal. Setelah total station menghadap ke utara, langkah selanjutnya kunci penggerak kasar horizontal di sini. Nah, setelah dikunci, tekan F1 untuk 0 set dan F3 untuk yes. Setelah itu, tekan 7 untuk masuk ke menu. Selanjutnya, tekan F2 untuk masuk ke data collect. Nah, di sini kita akan menuliskan nama file yang kita buat dengan cara input menekan F1. Kita beri nama klmp3. Setelah itu enter, menekan F4. Setelah itu kita tekan F1 untuk masuk ke menu OCC PT. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan titik koordinat alat ini berdiri. Pertama, kita masukkan PT dengan cara input menekan F1. Kita tulis BM1, lalu enter. Kita masukkan ID-nya, input menekan F1, kita tulis BM, enter. Setelah itu, kita memasukkan ketinggian alat 1,098 meter. Lalu record dengan cara menekan F3. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa mengganti titik NEZ-nya. Jika teman-teman ingin mengganti, tekan F4 untuk no dan menekan F1 untuk menginput datanya. Tetapi di sini kami mengasumsikan data titik koordinat NEZ-nya 1000-1100 seperti pada layar. Jadi kita tekan F3 untuk yes. Lalu tekan F3 lagi untuk record. Setelah tampilan pada layar akan seperti ini, selanjutnya kita masuk ke menu backside dengan menekan tombol F2 di sini. Lalu masukkan data backside seperti pada tampilan layar. Yang pertama, kita masukkan data backside, tekan F1 untuk input. Di sini kita menulis backside 1. Lalu tekan F4 untuk enter. Setelah itu, masukkan P kode, tekan F1 untuk input. Kita tulis backside, lalu tekan F4 untuk enter. Setelah itu, kita memasukkan ketinggian alat prisma, tekan F1 untuk input, kita tuliskan ketinggiannya 1,27 meter. Lalu tekan F4 untuk enter. Setelah semua data dimasukkan, kita mengarahkan lensa total station ke prisma. Setelah benang vertikal dan horizontal pada total station tepat pada lensa prisma, selanjutnya kita tekan miss dengan cara tekan F3. Lalu kita tekan F3 untuk nest untuk menembak backside. Lalu tekan yes. Nah, untuk menampilkan hasil tembakan kita tadi, kita tekan escape sampai ke tampilan seperti ini. Setelah itu, tekan 4 untuk menampilkan data northing, easting, dan elevasi.
Selanjutnya, tekan 1 untuk menampilkan data HR, HD, dan VD. Setelah itu, tekan 1 sekali lagi untuk menampilkan data V dan SD. Lalu, catat semua data dan tekan 0 untuk kembali ke menu. Nah, ketika tampilan layar seperti ini, di sini kita tekan 7 untuk ke menu dan masuk ke data collect dengan menekan F2. Lalu tekan enter. Kita masuk ke FS atau SS, tekan F3. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data titik detail yang mau kita tembak. Data yang pertama, kita input PT dengan menekan F1. Kita masukkan contoh saja G100 karena kita mau menembak detail gedung. Lalu tekan F4 untuk enter. Selanjutnya masukkan data P kode dengan menekan F1, kita tulisan kode G. Lalu tekan F4 untuk enter. Dan kita memasukkan ketinggian yalon dengan cara menekan F1 untuk input, kita tulis 1,5 meter. Lalu tekan F4 untuk enter. Selanjutnya, arahkan orang yang memegang yalon ke titik gedung yang mau ditembak. Setelah itu, arahkan lensa total station ke lensa yalon. Ketika benang vertikal dan horizontal pada lensa total station berada tepat di lensa yalon, kita mengunci penggerak kasar horizontal di sini dan mengunci penggerak kasar vertikal di sini. Lalu tekan F3 untuk miss dan tekan F3 lagi untuk nes menembak titik gedung yang pertama. Lalu tekan F3 untuk yes dan record. Setelah selesai menembak titik gedung yang pertama, arahkan orang yang memegang yalon ke titik gedung yang akan kita tembak selanjutnya. Dan arahkan lensa total station ke titik gedung yalon yang kedua. Ketika benang vertikal dan horizontal pada lensa total station berada tepat di lensa yalon, kita mengunci penggerak kasar horizontal di sini dan mengunci penggerak kasar vertikal di sini. Di titik gedung yang kedua ini, kita tidak menekan miss, tetapi kita menekan alt dengan cara menekan F4 karena otomatis akan melanjutkan data gedung yang pertama tadi. Lalu tekan F3 untuk yes dan record. Ketika sudah selesai menembak detail gedung, langkah selanjutnya kita menginput data PT dengan menekan F1. Di sini kita tulis J100 karena kita sekarang akan menembak detail jalan. Lalu tekan F4 untuk enter. Kita tekan F1 untuk menginput P kode. Di sini kita tulis J dan tekan F4 untuk enter. Dan kita tekan F1 untuk menginput ketinggian yalon yang sama. Lalu, arahkan yalon ke titik jalan yang akan kita tembak. Dan arahkan lensa total station ke yalon yang berada di titik jalan yang pertama. Ketika benang vertikal dan horizontal pada lensa total station berada tepat di lensa yalon, kita mengunci penggerak kasar horizontal di sini dan mengunci penggerak kasar vertikal di sini. Di sini kita tekan F3 untuk miss karena kita kembali ke data baru dan tekan F3 untuk NEZ.
Lalu tekan F3 untuk yes dan record. Setelah selesai menembak titik jalan yang pertama, arahkan orang yang memegang yalon ke titik jalan yang kedua. Dan arahkan lensa total station ke yalon yang berada di titik jalan yang kedua. Ketika benang vertikal dan horizontal pada lensa total station berada tepat di lensa yalon, kita mengunci penggerak kasar horizontal di sini dan mengunci penggerak kasar vertikal di sini. Kita di sini tidak menekan miss, tetapi kita menekan Alt dengan cara menekan F4 karena otomatis akan melanjutkan data jalan yang pertama tadi. Lalu tekan F3 untuk yes dan record. Setelah kita selesai menembak semua titik detail di lapangan, selanjutnya kita menekan tombol escape sampai ke menu utama. Lalu mematikan alat total station dengan menekan tombol hijau di sini. Setelah praktik selesai, kita merapikan alat seperti semula. Sekian video pembahasan dari kami, tata cara pengukuran detail di lapangan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Thanks for watching.